Di dunia ini, siapa sih yang gak suka bermain game? Entah itu game petualangan, action, FPS, RPG, dan lain sebagainya. Biasanya, game ini dimainkan pada sebuah konsol. Perkembangan zaman membuat game tidak hanya dapat dimainkan di sebuah konsol saja, tetapi juga dapat dimainkan di handphone atau PC. Selain itu, perkembangan internet juga membawa banyak perubahan bagi dunia game ini. Adanya internet melahirkan game-game baru yang dapat dimainkan melalui akses jaringan internet. Nah, game ini biasa disebut dengan game online. Terlebih lagi, game online ini dapat mempertemukan player satu dengan player lainnya dengan mudah tanpa harus bermain dalam satu konsol yang sama. Pada zaman 2010, mungkin kita mengenal game seperti Point Blank atau biasa disebut PB sebagai game online yang paling laris atau ngehits di zaman itu. Nah, untuk zaman sekarang, tentu terdapat lebih banyak lagi variasi-variasi dari game online. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak kenal game-game kayak Dota, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Valorant, ataupun yang lain-lain. Kalau dipikir-pikir lagi, siapa ya kira-kira pencetus atau orang yang pertama kali membuat video game ini? Nah, jawabannya adalah seorang pria bernama Ralph H. Baer. Rudolf Heinrich Baer atau biasa dikenal dengan nama Ralph H. Baer lahir di Jerman pada tanggal 8 Maret 1922. Ralph H. Baer merupakan seorang anak dari pekerja pabrik sepatu. Akibat berkecamuknya Perang Dunia Pertama, Baer beserta keluarga terpaksa harus hijrah ke Belanda dan akhirnya menetap di Amerika Serikat pada tahun 1938. Ketika berusia 16 tahun, Baer mengikuti kursus memperbaiki radio dan televisi di National Radio Institute yang terletak di Washington, D.C. Pada tahun 1943, Baer direkrut menjadi tentara Amerika Serikat dan diangkat sebagai perwira intelijen. Di sela-sela waktu luangnya, Baer belajar tentang aljabar dan bagaimana memperbaiki sebuah radio. Selain itu, Baer juga dilatih sebagai seorang ahli senjata ringan. Selama perang, Baer berhasil mengumpulkan 18 ton senjata Jerman yang kemudian dipamerkan di Museum Militer Amerika Serikat. Sekembalinya dari Perang Dunia Kedua, Baer kemudian melanjutkan studinya di American Television Institute dan berhasil mendapatkan salah satu gelar sarjana pertama di bidang teknik televisi. Setelah lulus, Baer bergabung dengan Sander Associates pada tahun 1956. Selama bekerja sebagai seorang insinyur untuk sebuah kontraktor pertahanan Sander Associates, Baer memikirkan game pertamanya pada tahun 1966. Game tersebut didokumentasikan dalam 4 halaman deskripsi. Dalam deskripsinya, Baer menginginkan agar para masyarakat bisa memainkan game di rumah dari sebuah televisi. Baer berpendapat bahwa orang-orang dapat bermain game aksi, olahraga, dan permainan lain tanpa harus keluar dari rumah. Ide yang dituliskan oleh Baer ini mungkin sangat absurd pada masa itu. Tapi, seorang eksekutif Sanders melihat potensi dalam ide Baer. Sanders memberikan uang modal sebesar 2.500 US dollar atau sekitar 35 juta rupiah kepada Baer dan 2 insinyur lain untuk mengerjakan proyek tersebut. Sempat mandek bertahun-tahun, Baer dan kedua insinyur tersebut hanya bisa membuat 7 perwarupa di sebuah bengkel rahasia. Baer dan tim Sanders akhirnya berhasil mengajukan sebuah paten video game pertama pada tahun 1971. Baer berhasil menciptakan sebuah prototipe video game bernama The Brown Box. Isi di dalam permainan ini juga sangat sederhana, seperti pingpong, golf, dan tembak-tembakan. Video game ini dilisensikan ke Magnavox dan mulai dijual sebagai audisi pada tahun 1972. Video game ini merupakan sistem video game pertama di seluruh dunia. Untuk memainkannya, pengguna harus memasukkan kartu program terlebih dahulu. Setiap kartu program tersebut memiliki isi yang berbeda-beda. Bahkan pada saat itu, sistem permainan yang dibuat oleh mereka sudah dapat digunakan di televisi berwarna.
Penjualan The Magnavox Odyssey mencapai 330.000 unit hanya dalam 3 tahun. Lebih dari 20 tahun, Magnavox memenangkan lebih dari 100 juta gugatan paten yang melibatkan Odyssey. Families who are content to let television do its thing often find themselves at its mercy for a choice of entertainment, while people who want television to do their thing entertain themselves with Odyssey, the electronic game of the future, and the family's best. Pada 13 Februari 2006, Rob H. Baer mendapatkan penghargaan National Medal of Technology dari Presiden Amerika Serikat George W. Bush atas penemuannya yang memulai industri video game. Sayangnya, pada tahun 2014, Baer mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 92 tahun. Dia meninggalkan 2 orang putra, 1 putri, dan 4 orang cucu. Sedangkan istri tercinta Rob H. Baer sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2006 saat berusia 53 tahun. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.